headsetnya harus yang Bluetooth. Pak Agus, berapa peserta sudah datang? Berapa Pak Agus semuanya? Nah, 1, 2, 22. 8, 9, 12, 13, 19. Ratna hadir ya. Jumlah peserta semuanya kalau tidak salah tadi ada berapa? 32. Ya, 32 apa 34? 33, Pak. Berapa? 33. 33. Iya, Oh ya, Ibu Deni terima kasih. Udah membantu sekali. Terdengar suaranya. Bu Ratna. Ya. Berarti sudah pada masuk ya ini ya, anu ya Bu Deni. 22. 22 lah, baru 22. Berapa? 22. 22. Iya. Yang lain masih pada malam mingguan. Atau masih 11 kesulitan masuk ya? Masih kesulitan masuk. Pak 11 Agus, lagi. silakan dibuka aja Pak Agus ya. Langsung saja, Pak Anam. Apa? Langsung dibuka saja. Langsung saya. Ya, langsung saja. Alhamdulillah. Coba saya tak nginceng dulu yang di bawah-bawah ini siapa saja ini. Imam ada Ibu Suciati. Bu Suciati Singapura ya? Oh ya. Di Singapura ada juga Ibu Nur. Ini Ibu Sakina Rahim ini juga Singapura. Oh. Salam kenal, Mbak. Ya. Dari saya Kediri, Bu. Ya, Ibu Sakina, selamat datang. Itu ada kawan Ibu Suciati juga dari Singapura. Ada dari Malaysia juga ada. Nggak tahu saya nggak hafal satu persatu. Karena orang-orang kan namanya antara yang di WA, nama yang di TikTok itu suka berbeda. Yang senyum saja ini Mas Imam Sahid ini. Jawa Tengah ya Mas Imam ya, Sragen. Nggih, Sragen, Guru. Sragen. Nggih. Sragen Solo. Empire. Baiklah, kawan-kawan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu kepada semua kawan-kawan yang telah tiba di dalam dada. Malam hari ini kita bahagia
malam hari ini kita bahagia karena kita ditakdirkan oleh Tuhan bisa bertemu malam ini melalui sunnatullah, melalui keajaiban Tuhan di alam ini, yaitu jaringan internet. Kita setiap hari itu menggunakan internet, tapi kita suka lupa, tidak sadar bahwa internet yang kita nikmati setiap hari itu adalah bekerja berdasarkan perintah Tuhan di alam ini. Jadi ini bagian daripada keajaiban Tuhan sendiri yang ada di alam ini. Supaya kita sadari, kan tidak bisa dibayangkan orang di zaman Mojopahit misalnya ya. Kan kita bisa membayangkan orang-orang zaman dahulu yang tidak mengenal internet, andai kata mereka itu bisa melihat internet seperti kita sekarang ini, kan sangat kagum. Nah, ini yang sering kita lupakan bahwa kita harus bersyukur. Karena caranya untuk bersyukur itu harus mengenal nikmat, harus tahu nikmat. Nah, kita ketemu malam ini sudah nikmat. Jadi ketemu saja kelihatan wajahnya. Ibu Deni, Verlina, ini dari mana Ibu Deni? Lupa saya. Ibu Deni dari mana? Tidak dengar saya. Ibu Deni dari mana? Dari Jakarta, Oh, Tangerang. Jakarta. Ibu Deni dari Jakarta. Ada Ibu Mujiani dari Kediri. Saya kenal karena sudah lama ketemu di TikTok. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya, marilah kita sadari bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita itu banyak sekali yang luput dari perhatian kita tentang keajaiban Tuhan. Insya Allah malam ini kita akan juga berbicara tentang keajaiban Tuhan yang paling ajaib. Keajaiban Tuhan yang paling ajaib, yaitu diri kita. Jadi di alam ini ada keajaiban Tuhan yang paling ajaib. Keajaiban Tuhan yang paling ajaib itu adalah diri kita sendiri. Nah, pertama-tama kita ini mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberi kesempatan bisa bertemu dalam keadaan yang ajaib ini. Jadi saya sedang membayangkan saya orang Mojopahit. Lalu saya berbicara di dalam kepingan tipis layar ini dan bisa bertemu orang dari berbagai negara. Di seluruh Nusantara dan di berbagai negara. Jadi ini cara saya untuk mensyukuri di antaranya pertemuan ini. Rasanya nikmat bisa bertemu saudara-saudara semua. Yang kedua, kita bersyukur kepada kita yang Muslim, ya bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Dan yang ketiga, kita bersyukur kepada semua yang hadir pada malam pertama bimbingan tafakur ini. Saya mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih, selamat datang.
Dan saya merasakan energinya kawan-kawan itu sudah mulai saya rasakan sejak tadi sekitar jam 3, jam 4, setengah 4 ya. Saya sudah merasakan energinya. Saya akan tersambung dengan kawan-kawan ini sebelum saat ini, kira-kira setengah 4 sore tadi, saya sudah tersambung dengan niat. Tersambung dengan niat, tersambung dengan semangat, tersambung dengan energi positifnya kawan-kawan semuanya yang mengikuti, yang bersiap mengikuti bimbingan tafakur malam ini. Jadi saya sudah merasakan sejak sore tadi. Kawan-kawan semuanya, saya minta ya semuanya rileks, boleh sambil makan, boleh sambil ngemil, ya, boleh sambil merokok, boleh ya. Jadi ini santai saja, santai saja. Kita mengalir. Saya tadi sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah Bapak Ibu sudah baca Bismillahirrahmanirrahim belum? Yang Muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Harus baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak Endi ya. Pak Endi Muslim. Bismillah. Nah, pesertanya ini tidak semuanya Muslim ya. Ada yang non-Muslim karena memang tafakur ini untuk semua manusia. Tafakur ini untuk semua orang. Apapun agamanya bisa. Cuman memang mayoritas ya Muslim. Kalau kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, perhatikan. Kalau kita sudah membaca, melakukan segala sesuatu yang baik, kalau sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, mengalir saja, ya, mengalir saja. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu berarti kita sudah menapakkan kaki di jalan Tuhan. Kita sedang dijalankan Tuhan saat ini. Di sini saat ini apa adanya ini kita sedang dijalankan Tuhan. Ini harus kita sadari. Harus kita sadari. Jadi kalau kita sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim itu artinya atas nama Allah, atas nama Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jadi kita ini, saya ini bicara ini digerakkan oleh Tuhan. Ini atas nama Tuhan saya bicara. Jadi Bapak Ibu sekalian di sini juga mendengarkan juga atas nama Tuhan. Jadi kita sedang diperjalankan Tuhan dan malam ini di dalam bimbingan tafakur ini kita sedang dibimbing oleh Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini harus kita sadari. Ini benar-benar yang sedang terjadi itu ini yang saya sampaikan ini. Tetapi seringkali kita tidak menyadari. Bimbingan tafakur ini adalah frame-nya adalah latihan kesadaran.
Kalau disebut ngaji, ngaji kesadaran. Kalau disebut pelatihan, pelatihan kesadaran. Kalau disebut seminar, seminar kesadaran. Kalau disebut bimbingan, bimbingan kesadaran. Kalau disebut dengan jagongan, jagongan atau cangkruan atau kongko-kongko ya, ini jagongan kesadaran. Sehingga kita harus menyadari. Alhamdulillah. Ya Pak Agus. Siap, siap. Pak Agus ini senior saya di Bandung. Beliau mungkin tertua di sini. Pak Agus Bandung ini usia beliau 66 tahun. Hormat kita semuanya untuk Pak Agus. Alhamdulillah. Ada yang lebih tua dari Pak Agus. Ada yang lebih tua dari 66 tahun, yang lebih senior dari 66 tahun. Tidak ada. Mas Imam berapa Mas Imam? Mas 30, Guru. 30 tahun. Oh, masih 30 tahun. Nggih. Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Ya, pelan-pelan saja. Jadi mengalir, mari kita sadari kita sedang diperjalankan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini di sini apa adanya ini yang kita alami, ini adalah pengalaman Tuhan sendiri. Ya, ini pengalaman Tuhan karena ini takdirnya Tuhan. Karena ini yang membuat adalah Tuhan. Jadi kita sedang menikmati takdirnya Tuhan. Kita sedang menikmati perbuatannya Allah, perbuatannya Tuhan. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, karena namanya menikmati, ya harus dinikmati dengan santai saja, dengan santai saja. Sambil makan, kalau ada es krim ya, ibu-ibu biasa suka es krim, saya suka es krim. Kalau ada es krim sambil makan es krim itu, manfaatnya, efeknya rileks. Jadi kalau kita makan es krim itu jadi rileks. Kalau kita ini mengalir, kita mengalir, ya. Kalau duduknya capek boleh berdiri, kan di rumahnya sendiri. Boleh sambil jalan-jalan juga boleh. Atau suara saya di speaker di situ. Jadi kalau masalah ditinggal masuk ke kamar mandi tetap bisa terdengar. Kita nikmati aja teknologi. Ngopi Mas Andi, bismillahirrahmanirrahim. Ngopi. Kopi bagus. Kita itu suka tidak sadar kalau kita itu diperjalankan oleh Allah. Setiap hari kita ini diperjalankan oleh Allah. Oleh sebab itu di dalam perbuatan-perbuatan kita kan diperintahkan untuk membaca bismillah, untuk menyebut Tuhan. Di dalam perbuatan kita diperintah untuk membaca bismillah, itu artinya kita ini bersaksi, membuat pernyataan. Membaca bismillah itu membuat pernyataan bahwa ini Allah semua.
bukan aku tapi Tuhan. Jadi kita bisa duduk, kita bisa berjalan. Oh, ketemu Nur Cahyono jadinya. Assalamualaikum, Abah. Ketemu Nur Cahyono. Alhamdulillah. Jadi kita ini kan sudah banyak ilmu sebenarnya ya. Kita ini sudah banyak ilmu kok. Kita ini mulai kecil sudah belajar ngaji. Kita mulai kecil sudah sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Kita diajarkan banyak ilmu. Tetapi yang belum kita latih kan kesadaran. Menyadari. Sejak kapan kita ini diajari membaca bismillah? Coba ingat, sejak kapan kita ini diajari membaca bismillah? Kan kita mulai kecil sudah diajarkan membaca bismillah. Ya Bu Suci. Alhamdulillah. Kita sejak kecil sudah diajari membaca bismillah, tapi kita tidak menyadari bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu yang saya cintai, kalau kita sadar ketika kita membaca bismillah, di apa saja yang kita lakukan, kita sadari saya sedang diperjalankan oleh Tuhan. Di dalam aktivitas ini saya diperjalankan oleh Tuhan. Dan ini harus disadari. Jadi kalau misalnya yang dilakukan adalah pekerjaan yang mengandung tantangan, ya, kalau pekerja yang dilakukan aktivitas yang menantang, hadapilah tantangan itu atas nama Tuhan. Kalau yang dilakukan itu sesuatu aktivitas yang dilakukan itu penuh harapan, maka lakukan harapan itu, aktivitas itu dengan kesadaran digerakkan oleh Tuhan, maka harapan yang dituju diberi kepastian oleh Tuhan, tidak mengecewakan. Apa saja yang kita lakukan kalau sudah dibismillahi, disadari ini Allah semua, yang menggerakkan, yang menjalankan adalah Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak Ibu, malam ini kita ada di sini, ketemu di udara ini. Ini adalah pertemuan kehendaknya Tuhan. Sehingga kita harus merasakan tersambung dengan Tuhan di sini saat ini apa adanya. Alhamdulillah. Malam hari ini kita bersama-sama dibimbing oleh Allah untuk bertafakkur. Tafakkur itu artinya berpikir. Ya, tafakkur itu artinya berpikir. Jadi kita ini sekarang ini bersama-sama di sini ini sedang melaksanakan ibadah berpikir, ibadah tafakkur. Kalau di dalam agama Islam itu namanya ibadah tafakkur. Berpikir, tafakkur secara umum itu menggunakan pikiran,
akal pikiran. Menggunakan ini, akalnya otak kepala. Berpikir menggunakan kecerdasan logika. Tetapi di dalam ilmu tasawuf, yang namanya tafakur, itu tidak hanya menggunakan ini, menggunakan otak yang ada di kepala, juga menggunakan otak yang ada di jantung kita, yang ada di hati kita. Jadi menggunakan kecerdasan hati, tidak hanya kecerdasan otak. Oleh sebab itu perlu kita dibimbing itu, karena memang ini tafakur yang tidak biasa. Kalau hanya berpikir tentang yang menciptakan gunung itu adalah Tuhan, kalau hanya berpikir bahwa yang menciptakan saya adalah Tuhan, itu ya, itu gampang bagi pikiran, gampang. Kok kita sampai ada Zoom segala ini, ada bimbingan, ada acara malam itu? Karena yang kita lakukan adalah tafakur versi sufi, tafakur versi tasawuf. Kalau bahasa umumnya, tafakur versi spiritual. Jadi ini adalah laku spiritual. Bukan sekedar religi. Ya, bukan sekedar religi, tapi ini laku spiritual. Sehingga kita memang belum terbiasa. Oleh sebab itu tadi di depan saya ingatkan tentang kesadaran. Karena apa yang kita lakukan harus benar-benar kita sadari. Dan kita semua di sini saat ini apa adanya sedang on. Nah, jadi kita ini sedang on. On di dalam bimbingan Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena Tuhan live. Ya, sering saya sampaikan di dalam live TikTok saya, Tuhan itu live. Live itu artinya Tuhan itu hanya ada di sini saat ini. Tuhan itu hanya ada di sini saat ini. Jadi Tuhan itu live. Tuhan tidak punya masa lalu, Tuhan tidak punya masa depan. Kalau kita hadir sepenuhnya di sini saat ini, apa adanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu Akbar. Saat ini kita sedang tersambung kepada Allah. Tahu Allah sekarang sedang ngapain? Mas Agus, Allah sedang ngapain? Kang Agus Sukabumi. Allah sedang membuat takdir kita live ini. Jadi Allah sekarang sedang menciptakan kun fayakunnya berupa live ini. Ini harus disadari. Alhamdulillah. Jadi kita ini semuanya, kita sedang berada di dalam takdirnya Allah. Jadi Allah tidak jauh dari kita. Yo, alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, malam hari ini tafakur kita ini pembukaan hari pertama bimbingan tafakur
bimbingan tafakur ini sudah saya sebutkan bahwa tafakur itu adalah ibadah berpikir. Ibadah berpikir itu nilainya 1 jam sama dengan 60 tahun ibadah. 1 jam kita bertafakur itu sama dengan 60 tahun ibadah. Kalau 2 jam tafakur berarti berapa? 120 tahun ibadah. Kalau 10 jam berapa? 60 tahun kali 10 berarti 600 tahun ya. 600 tahun ibadah. Apakah mungkin umur kita sampai 600 tahun? Bu Ria. Ibu Ria, apakah mungkin Bu Ria umur kita sampai 600 tahun? Nggak mungkin kan ya? Ya, masih latihan pencet, latihan pencet suara. Ya, sama saya juga masih latihan sama. Mungkin 600 tahun, Bu Ria? Nggak ada, Pak. Nggak Dikurang. Kita nggak mungkin 600 tahun hidup. Ibadah tafakur itu 1 jam tafakur sama dengan 60 tahun ibadah. Jadi kalau kita ibadah 10 jam, itu sama dengan 60 kali 10 berarti 600. Enggak, saya salah hitung ya saya, Nur Cahyono. Enggak salah hitung ya? Betul ya? Betul. 600 tahun. Kita nggak mungkin hidup 600 tahun. Tapi kita bisa beribadah 600 tahun. Tahu ibadah yang paling utama itu kan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam itu 12 jam. Malam itu 12 jam. Misalnya Lailatul Qadar itu turun malam 27 Ramadan. Lalu kita 27 Ramadan itu beribadah semalam suntuk. 12 jam ibadah di malam Lailatul Qadar. Itu kebaikannya Lailatul Qadar itu baru 1000 bulan. Hanya 1000 bulan. Hanya 84 tahun. Semalam 12 jam. 84 tahun. Kita ibadah tafakur itu 10 jam. 600 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok bisa begitu ya? Nah, nanti Bapak Ibu bisa tahu dari sulitnya tafakur ini. Dari sulitnya tafakur ini. Semua sudah mendapatkan dari saya ya mantranya tafakur ya. Sampun. Ibu Tita enggak ngantuk Ibu Tita. Belum dinyalakan mic-nya, Bu Tita. Alhamdulillah. Ya, sudah nyala. Enggak ngantuk, Ibu? Enggak, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang di Balikpapan sudah jam berapa? Jam setengah 12 malam. Oh ya, sudah mau jam 12 ya? Ya. Alhamdulillah. Bu, sambil makan apa, Bu? Sambil makan-makan ya. Saya Makan sambil apa? merokok ya. Saya sambil Iya, merokok. Ya, biar santai. Pak Endi enggak merokok, Pak Endi.
Semoga tidak ada yang ngantuk. Insya Allah enggak, Pak. Iya. Kalau kameranya dibuka nanti nggak bisa ngantuk. Soalnya merasa ada yang melihat kan nggak ngantuk. Tafakur sudah saya bagikan tata caranya tafakur ya. Kalau memang bisa dilakukan setiap malam. Kalau memang bisa. Untuk pertama praktek tafakur sesuai yang sudah saya bagikan mantra tafakurnya dan tata caranya itu yang baik untuk awal dilakukan di luar rumah, yang baik di luar rumah atau di atas rumah. Yang di atas ini tidak ada atapnya, jadi ini terbuka ke atas kalau memungkinkan. Alhamdulillah. Kalau tidak memungkinkan, terlebih ibu-ibu, kalau ibu-ibu atau keluar rumah malam-malam, di depan rumah malam-malam, mantra dan tata cara tafakur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh dikerjakan di dalam rumah. Boleh dikerjakan di dalam rumah. Untuk mengerjakan di dalam rumah, caranya keluar rumah sebentar. Kalau ngerjakan di dalam rumah, mau praktek tafakur, keluar rumah sebentar. Untuk mengucapkan di dalam hati mantranya tafakur. 1 kali bisa, 3 kali bisa. Jadi keluar rumah mengucapkan aku ada. Ini tanpa atap. Ini langsung ke langit. Terhubung dengan seluruh semesta. Aku ada. Seluruh alam untuk diriku. Nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri. Diucapkan di dalam hati saja. Jadi keluar rumah mengucapkan itu, kemudian masuk, baru duduk. Praktek tafakurnya, duduknya bebas. Duduknya bebas. Apa yang terasa santai itu ya, yang paling enak. Jadi yang paling nyaman, setiap orang nyaman. Punya cara nyaman masing-masing. Boleh bersila, boleh melipat lutut, cuma yang umum memang bersila. Supaya lebih nyaman itu pada umumnya bersila. Jadi sama bersila. Punggungnya boleh lurus, boleh tidak lurus, boleh. Bebas. Pokoknya terasa Anda nyaman, rileks, santai. Tapi kalau mau serius gitu ya, duduk bersila, ini dada lurus, ini leher ini lurus. Bersilanya yang kalau saya yang paling merasa nyaman bersila dengan dada lurus, ini lurus, supaya ini pernafasannya bisa mengalir dengan baik. Tapi kalau ini membuat Anda justru tegang, kaku, jangan dulu. Lakukan sebisanya aja. Seenaknya.
Di seputar mantra tafakur dan tata caranya ada pertanyaan, silakan. Yang mau tanya silakan. Dinyalakan dulu. Mic-nya ini belum nyala, masih merah di sini kelihatan. Masih merah ini dinyalakan dulu. Suaranya belum keluar. Ya, Mas Endi. Oh ya, untuk mantra itu diucapkannya diulang-ulang atau cukup sekali? Ya, mantra itu, Mas Endi, diucapkannya berulang-ulang, tapi tidak sembarang mengulang. Tidak sembarang mengulang. Jadi diulang, mantra itu diucapkan ketika kita sudah merasakan hening. Jadi kalau kita sudah rasa hening, itu berarti kita sudah mendekati ring 1. Nah, kalau kita sudah hening, diam, rasa sudah sepi, tenang, itu baru mengucapkan mantra. Setelah diucapkan sekali, kita akan merasakan ada getaran itu nanti. Kalau merasakan itu ada getaran di tubuh kita, ada rasa nikmat. Nah, itu kalau masih dalam keheningan, ucapkan lagi. Kan nanti keheningan itu kan keluar masuk ya. Ada sepi, tiba-tiba pikiran muncul, keluar lagi. Nah, saat pikiran keluar, nggak usah membaca mantra. Jadi mantra benar-benar hanya diucapkan di area suci. Area suci itu adalah keheningan jiwa. Ketika sudah sepi gitu, Ibu Tita mengucapkan aku ada. Terima kasih pertanyaannya. Yang lain ada pertanyaan? Sudah. Saya Ya. Pak. Ibu Ria, oh Ibu Tita, ya silakan. Kalau tadi untuk ibu-ibu kan di luar mengucapkannya 1-3 kali. Ya. Itu masuk dalam rumah tidak usah diucapkan lagi. Oh, nanti pada waktu Ibu masuk dalam rumah, lalu Ibu duduk bertafakur, ketika sudah sampai Ibu sudah merasakan hening, itu Ibu mengucapkan lagi. Oh. Caranya seperti biasa normal ya, mengucapkan lagi. Boleh berulang-ulang. Dan setiap kali merasakan nikmat, getarannya nikmat rasa, aku ada. Seluruh alam untuk diriku di dalam hati, nikmat yang paling besar adalah adanya wujud diriku sendiri. Kalau ini sudah menggetarkan, terasa nikmat, ucapkan alhamdulillahi robbil alamin. Untuk yang muslim. Yang beragama lain, ucapan alhamdulillahi robbil alamin boleh diganti dengan ucapan syukur sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain silakan. Saya Ratna, Pak Guru. Ratna, Ibu Ratna ya. Ya, itu waktu 2 hari kemarin itu saya sudah nyoba ya di luar rumah, tapi tetap ada atapnya. Tapi pas lagi saya fokus gitu, seperti kepala ini berdiri belakang berdiri, saya jadi stop. Apa merinding? Iya, kayak itu rambut tuh pada berdiri gitu loh. Juga. Pikiran. Oke. Nggak usah di stop. Jadi kalau ada rasa-rasa gitu Ibu Ratna, dilanjutkan saja Ibu Ratna.
Jadi kalau ada sensasi, memang begini ya, ketika kita bermeditasi, kita berkholwat, ketika kita duduk tafakur, itu suka ada reaksi tubuh kita. Jadi ada getaran tubuh, ada yang tangannya bisa bergerak sendiri. Jadi ada yang terasa, ada yang mukul di belakang. Jadi ada reaksi apa saja, Ibu jangan biarkan saja, dilewati saja. Itu apa sih? Itu adalah tubuh kita sedang menyesuaikan diri dengan kedalaman kita. Area-area yang dalam di diri kita ketika terungkap itu menimbulkan efek di tubuh kita. Jadi itu enggak apa-apa, diteruskan saja. Oh, terima kasih Pak Guru. Iya, jangan berhenti. Enggak apa-apa, Bu. Pokoknya dijamin ya, saya jamin tidak akan terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, tidak ada. Iya, terima kasih Pak Guru. Apalagi hantu, enggak ada hantu, yang ada Tuhan. Hantu, enggak ada Tuhan ya. Jin juga enggak mau, Jin juga enggak mau sama mantra tafakur ini, enggak suka Jin. Enggak usah takut ada Jin, enggak ada itu. Mohon maaf Pak, itu harus di luar itu harus duduk atau kita hanya sekejap keluar baru kembali ke rumah? Sekejap keluar saja, boleh duduk, boleh berdiri. Waktu di luar itu. Ya, oke. Harus pas jam 24, Pak. Ya, jam 24 ke atas. Ya, boleh jam 24.00, boleh jam 1, jam 2, jam 3, boleh. Jam 4 sebelum subuh boleh, Pak? Boleh. Jadi Ibu misalnya biasa bangun menjelang subuh. Nah, menjelang subuh itu boleh jadi Ibu sholat sunnah. Tapi sholat itu kemudian Ibu sempatkan tafakur walaupun mungkin hanya 15 menit. Oh iya. Terus nanti ya Bapak Ibu sekalian, tafakur yang harus malam itu hanya untuk awal. Ya, hanya untuk awal. Untuk awal. Sampai kita benar-benar lahir batin kita menyaksikan Sang Ada. Kalau lahir batin kita sudah menyaksikan Sang Ada, itu tafakur itu bebas waktunya. Nah, selama bimbingan ini, 1 bulan bimbingan ini, target saya selama 1 bulan ini, semua peserta bimbingan sudah bisa bertemu Sang Ada, diri sejati, dalam waktu 1 bulan ini. Kita ketemu seminggu 2 kali, targetnya sudah bisa ketemu Sang Ada. Sehingga nanti setelah selesai 1 bulan bimbingan ini, tafakur Anda tidak harus malam, tetapi malam lebih afdol, lebih baik, energinya beda. Sehabis sholat subuh bisa tafakur, sehabis sholat duhur bisa tafakur untuk ketika sholat, ya. Jadi bisa kapan saja dan bisa di mana saja tafakur. Mas Agus, tafakur di trotoar bisa Mas Agus. Ini Agus Rahman ini kan fotografer street fotografi, jadi suka jalan-jalan, lihat orang di jalan. Jadi bisa tafakur di warung kopi itu bisa. Tapi karena kalau sudah ya. Oh, maaf Pak, harus tutup mata, selalu harus tutup mata ya Pak. Oke, tutup mata ringan, jadi nggak terlalu ditutup.
Tutup rata ringan aja. Jadi matanya ditutup ringan karena mata sudah tidak digunakan untuk melihat sesuatu. Ketika Anda tafakur, Anda masuk ke dalam, jadi mata dipejamkan ringan saja. Ya. Dan tidak dilarang Anda tafakur dengan mata terbuka, boleh. Boleh. Ya. Nanti kalau tafakurnya di pinggir jalan kalau matanya tertutup kan. Tafakur di warung kopi ya. Tafakurnya di kafe. Ya, karena ada namanya topong rame. Ada orang bisa bersunyi-sunyi di keramaian. Nanti ada ilmunya. Jadi sunyi di dalam keramaian. Di rumah hiruk pikuk ada orang bertengkar. Suami diomeli istrinya, istri diomeli anaknya, tapi kita tetap tenang. Ya Bu Tita. Jadi ada yang ngomel itu kita tenang aja, kita tafakur. Orang di luar ngomel, kita masuk ke dalam. Seperti Ashabul Kahfi ketika diancam mau dibunuh, hidupnya terancam di luar. Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua. Itu. Anda juga begitu. Nanti kalau sudah pinter tafakur, kalau di luar ini lagi ribut-ribut panik, saya ke dalam aja deh, masuk dalam gua saya sendiri. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, ya. Sudah ya, jadi soal mantranya sudah, sekarang kita masuk ke kunci. Alhamdulillah. Minum dulu, kuncinya minum dulu. Mas Ahmad Nur Rahman nggak ada yang ditanyakan? Oh ada Pak. Kan aku kerjanya di laut siang-siang itu Pak. Tapi kadang-kadang merasa tenang gitu di laut itu kan. Kalau momennya kadang-kadang ingat mantra yang dikasih ke guru itu gimana itu Pak? Bagus itu. Mantra itu kalau diucapkan atau di tengah lautan sangat bagus. Karena ini tuh kan terbuka atap, walaupun siang tidak apa-apa, silakan dikerjakan. Karena siang-siang itu kadang-kadang kan lagi masang rumput laut gitu kan, suasananya biarpun panas tidak terasa panas itu, cuman nyaman sekali gitu di tengah laut itu. Iya ya. Dan di tengah laut kan sepi. Iya. Nah, itu tempatnya baiatannya para wali tengah laut itu. Ya. Serius Pak. Jadi kepingin ya Mas Agus ya. Jadi kepingin ya tafakur di tengah laut gitu Mas Endi. Di tengah laut gitu nggak ada apa-apa, kita tenang gitu ya. Wah luar biasa itu. Nanti di Pelabuhan Ratu di Hayal Sholah Hayal Falah. Kenapa? Iya. Di Pelabuhan Ratu. Dia Pelabuhan Ratu. Hayal Sholah Hayal Falah. Hayal Sholah Hayal Falah. Mas Yadi Mulyadi, saya belum menyapa ini. Nggak terlambat tadi, Mas Yadi. Tidak terlambat. Ya, baru ini aja. Bulan lagi ini sambil. Ya. Oh iya, sama. Ya. Karena memang harus rileks ya. Jadi besok hari kita ketemu lagi nanti hari Rabu. Siapkan camilan, siapkan es krim. Kalau nggak punya camilan, ini pesen Nur Cahyono ini tukang bakso ini jeragan bakso Urat Arjuna. lagi prepare Pak. Bakso kan bisa dikirimkan. Tahu saya jadi Urat Arjuna. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan semuanya, tafakur ini yang sudah Anda terima dari saya,
tata caranya tafakur itu dan mantranya itu diamalkan sesering mungkin, ya. Syukur-syukur bisa setiap malam, terutama di 1 bulan pertama ini. 1 bulan pertama ini. Walaupun sebentar, lakukan supaya target kita dalam waktu 1 bulan ini semua peserta bisa mencapai ring 1, masuk ke diri sejati. Jadi tafakur ini tujuannya untuk apa kita bertafakur? Tafakur ini diniatkan untuk menjalankan perintah Allah di dalam Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum. Di dalam diri kita. Apakah tidak kamu pikirkan? Katanya Tuhan begitu. Jadi kita ini berusaha untuk menemukan siapa sejatinya diri kita. Jangan dikira yang ada gambarnya ini, yang ada wajahnya di video ini, jangan dikira ini kita. Ini bukan diri sejati kita. Ini adalah pakaian duniawi kita. Jadi tubuh ini pakaian. Lapisan luar ini ring 3 kita. Jadi ini bukan kita. Ini diri sosok. Ini diri bayangan. Ini diri palsu. Diri semu. Jadi yang punya nama Agus, yang punya nama Ahmad, yang punya nama Nur Cahyono, yang punya nama Ria, semuanya ini diri kita sehari-hari ini sebenarnya bukanlah diri yang sebenarnya. Ini diri bayangan. Diri semu. Diri ego. Nah, dari diri semu ini kita ingin mengenal diri sejati kita. Untuk apa mengenal diri sejati kita? Mengenal diri sejati kita untuk mengenal Tuhan. Karena jalan untuk mengenal Tuhan adalah dengan mengenal diri. Barang siapa mengenal dirinya, ya Mas Ahmad ya, sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Saya ulangi sekali lagi, untuk apa kita tafakur? Tafakur ini tujuannya untuk mengenal diri. Diri yang mana? Diri yang sejati. Bukan diri yang punya KTP ini. Diri yang hakiki. Diri yang hakiki ini tersembunyi di dalam diri palsu ini. Oleh sebab itu instruksinya, tafakur ini instruksinya, carilah dirimu di dalam dirimu melalui dirimu sendiri. Begitu instruksinya. Carilah dirimu
di dalam dirimu melalui dirimu sendiri. Allahu Akbar. Nikmatnya nanti ketemu diri sejati itu nikmat luar biasa. Oh, ternyata aku bukan sembarangan. Saya Jadi kutip nanti ya. kalau ketemu diri sejati itu, ya, kalau tidak punya uang nggak sedih. Kalau jatuh tempo datang, belum ada yang dipakai bayar nggak sedih. Ini tertawa ini Ahmad. Oh, orang Makassar ini tertawa. Oh, nelayan itu nggak punya jatuh tempo, nelayan itu. Yang Ada, punya Pak, jatuh banyak, tempo Pak. itu biasanya pebisnis gitu ya. Apa Mas Ahmad? Petani. Petani mau apa yang dipikirin, Pak? Iya, betul. Petani itu bekerja dengan alam, berelasi dengan alam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah sampai kepada diri sejati kita, kita kenal siapa sebenarnya diri kita. Kalau kita sudah kenal siapa sebenarnya diri kita, Masya Allah. Nikmat hidup kita. Karena kita tahu sejati kita. Kita itu seperti pangeran. Kok diam semua? Alhamdulillah. Jadi dengan mengenal diri sejati itulah nanti kita akan mengenal Tuhan. Nah, oleh sebab itu, pada akhirnya setelah kita mengenal Tuhan, kita akan mengalami Tuhan. Jadi dengan tafakur kita mengenal diri sejati kita, mengenal diri sejati kita, kita mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, kita akan hidup mengalami Tuhan. Setiap hari kita mengalami Tuhan. Sederhananya seperti tadi saya sampaikan, ketika Anda sadar bismillah itu Anda mengalami Tuhan. Kalau sadar bismillah. Hidup nggak pernah repot. Tidak ada jalan buntu. Tidak ada halangan. Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi. Tuhan tidak pernah kekurangan. Kalau kita ada di jalan Tuhan dan menjalani pengalaman Tuhan, Masya Allah. Ya Pak Agus ya, Pak Agus Bandung. Air menciptakan sungai. Air mengalir menciptakan sungai. Karena tafakur ini sulit dan tidak umum, dan kita sejak sekolah tidak pernah belajar ini, maka untuk memudahkan tafakur ini harus ada kuncinya. Kunci. Jadi harus ada kuncinya. Kalau tidak ada kuncinya kan nanti nggak bisa masuk. Nah, kuncinya ada 8 kunci tafakur. Jadi kita praktek tafakur selama 1 bulan ini dengan bimbingan tafakur seminggu 2 kali mengamalkan 8 kunci tafakur. Kalau nanti sudah bisa, sudah kenal dirinya, ketemu diri sejatinya, mengenal Tuhan dengan yang sebenarnya kenal, sudah menjadi hamba Allah yang berilmu. Orang yang berilmu tidak bisa mati.
ilmu yang sudah dimiliki ini nanti kalau sudah dikuasai, silahkan diajarkan kepada siapa saja. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya ini membagi pengalaman ketika Anda sudah mengalami sendiri, Anda bisa membagi pengalaman Anda kepada orang lain. Dengan cara Anda, dengan bahasa Anda. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang ada di hadapan saya ini semua calon guru. Jadilah guru. Karena dengan itulah kejayaan hidup abadi. Kalau Anda mengajar menjadi guru. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan tetap mengalir pahalanya saat kita mati. Dan ilmu itu tidak sama dengan uang. Uang itu kalau dibagi bisa habis. Tapi kalau ilmu dibagi malah bertambah. Jadi ilmu itu kalau di-sharing, dibagikan, seperti nyala lilin. Ada 1000 lilin, cukup dinyalakan dengan 1 lilin. Semua 1000 lilin menyala, dibagi kepada 1000 lilin. Jadi ada 1 batang lilin dinyalakan, ada 1000 lilin yang belum menyala, ini dinyalakan satu persatu. Satu nyala menjadi 1000 nyala. Itulah ilmu. Oleh sebab itu sungguh-sungguhlah belajar ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita memasuki, jangan ngantuk. Tidak ngantuk ya. Saya lihat senyumnya Ibu Tita ini nggak ngantuk ini ya, cuan ini ya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, soalnya Bu Tita kan tadi udah WA saya, Pak, kok malam ya, moga-moga nggak ngantuk. Alhamdulillah dikasih Allah nggak ngantuk beneran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu Ria nggak ngantuk, sudah jelas itu Bu Ria nggak ngantuk. Nah, Ibu Suci juga senyumnya, udah jelas Singapura yang nggak ngantuk. Malam ini kita masuk kunci pertama yang sudah saya bagikan di grup. Kunci pertama, kunci 1 yaitu diam. Kunci diam. Jadi untuk tafakur ini yang harus kita kuasai, yang pertama, kunci pertama harus kita kuasai. Jadi 8 kunci itu semuanya harus kita kuasai. Kita kuasai itu artinya tidak hanya kita paham, tidak hanya kita tahu. Ya kalau anak TK ditanya, kunci tafakur ada 8. Kunci pertama apa? Diam. Wah, sudah tahu hafalan. Kita kan sudah tidak di situ. Nah, diguyu kami Nur Cahyono. Kunci pertama diam. Jangan hanya tahu. Kalau kunci pertama itu diam. Harus paham. Apa maksudnya diam? Harus paham. Jadi pertama tahu, yang kedua paham. Harus paham, jangan hanya tahu, tapi paham. Tahu kunci pertama, tahu apa? Diam. Paham, diam itu apa? Ya diam, ya diam. Wah, itu berarti nggak paham. Kalau orang paham diam, itu bisa menerangkan diam itu dengan berbagai macam cara.
Seperti saya kalau menerangkan diam. Diam bagi saya adalah diamond. Ya Mas Hendy, diam adalah diamond. Kan diamond itu tulisannya diamond. Jadi kalau kita diam, kita jadi berlian kalau kita diam. Orang mengatakan diam adalah emas. Suara saya kekencengan dah. Terlalu semangat. Enggak, oh enggak. Saya kena energinya kawan-kawan ini semuanya. Enggak ada yang ngantuk, semuanya seger, alhamdulillah. Jadi kita harus paham diam. Diam itu mati. Diam itu apa yang didiamkan? Di dalam tafakur, yang diam itu bukan tubuhnya saja. Tubuhnya diam. Tapi boleh jadi ketika Anda tafakur, mungkin tubuhnya tidak diam, bisa. Kalau sudah lihai, bisa tafakur sambil jalan-jalan. Tubuhnya tidak diam. Tetapi yang didiamkan yang utama adalah pikiran. Jadi kita harus tahu kuncinya. Kunci satu, diam. Kita harus paham apa yang dimaksud diam. Yang dimaksud diam adalah mati. Mati sak jeroning urip, mati di dalam hidup. Seperti dikatakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, matilah kamu sebelum mati. Kalau Bapak Ibu pakai kunci satu ini berhasil sampai merasakan mati di dalam hidup, Bapak Ibu bisa menyaksikan segala sesuatu ini menakjubkan di dalam hidup ini. Kalau kita melihat kehidupan kita dalam keadaan mati. Kalau kita dalam keadaan mati, melihat sebutir debu saja, itu sudah melihat keajaiban. Sebutir debu itu ajaib. Anda bisa bayangkan, kalau Anda mati, ya, bayangkan aja Mas Ahmad, sampean mati beneran, ya, mati, sampean mati. Lalu sampean diberi kesempatan, mati itu kan nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Lalu diberi kesempatan bisa melihat sebutir debu saja di alam ini. Padahal Anda mati, tapi ada di alam ini bisa melihat hanya sebutir debu saja. Seneng kan? Luar biasa. Nah, luar biasa. Walaupun hanya sebutir debu, kita lihat dengan kematian itu nikmat. Sama dengan orang nggak punya uang itu loh ya. Mati nggak punya uang. Mati kutu. Ngapain nggak bisa, nggak punya uang. Tapi begitu ada 10.000 saja, bisa beli rokok eceran. Nikmat itu sudah. Ya, kalau ibu-ibu nggak ada uang, ini bisa ada uang 10.000 saja, itu bisa beli lombok, bisa nyambel. Nikmat sudah. Jadi kalau kita merasakan mati, kita akan mengalami melihat kehidupan ini semuanya ajaib. Jadi kunci tafakur ini harus diketahui, difahami, dan dialami. Tidak cukup diketahui, tidak cukup difahami. Setelah diketahui dan difahami, harus dialami. Harus ngalami mati kita.
Kalau nggak ngalami mati, kita nggak tahu. Nah, caranya mati bagaimana? Mati itu adalah tidak adanya pikiran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati itu tidak adanya pikiran. Jadi pikiran ini tidak ada. Off. Ini off. Caranya, karena semua yang ada di dunia ini merasa kita ada kehidupan ini dan merasa kehidupan ini hiruk pikuk. Dan kehidupan ini ya kadang-kadang menjengkelkan, kehidupan ini kadang-kadang merepotkan, kehidupan ini kadang-kadang terasa berat, kehidupan ini kadang-kadang terasa menyakitkan juga. Itu adanya di pikiran. Jadi karena adanya pikiran yang masih on. Kalau kita mati, kita diam, pikiran ini off. Kalau pikiran tidak ada, semuanya tidak ada. Susah senang tidak ada. Suka benci tidak ada. Berani takut tidak ada lagi. Hidup kita itu kosong. Suwung, hampa. Nikmat itu kosong, nikmat. Damai. Tidak terpengaruh apa-apa karena kita mati. Jadi caranya bayangkan. Caranya dengan membayangkan pikiran tidak ada. Mas Yadi, bayangkan pikiran tidak ada. Alhamdulillah. Coba dirasakan. Ya. Yang mau bicara silakan bicara. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Saya izin bertanya ya, mematikan pikiran. Kan sering juga saya latihan, ya diam diri lah. Emang pikiran itu loncat sana loncat sini, memorinya hidup terus gitu kan. Iya. Terus salah satu, mohon izin nih, salah satu caranya ya kita jangan terbawa, ibaratnya mengabaikan sajalah gitu kan. Nggak usah ketika pikiran ke masa lalu kita abaikan saja. Atau kekhawatiran abaikan saja. Nah itu bisa dengan cara seperti itu, membiarkan aja dia loading sendiri. Nanti kan kalau diabaikan dia malah cuek, diem. Ya, oke. Terima kasih. Jadi salah satu cara yang disampaikan Mas Agus itu bagus itu, dan itu memang harus kita praktekkan. Jadi supaya pikiran kita mencapai sepi, pikiran kita kan suka rame gitu ya, macam-macam keluar masuk. Apa saja yang sedang dipikirkan oleh pikiran itu biarin aja. Jangan berusaha menghilangkan. Kok pikiran saya ribet bener sih, kok pikiran saya rame sih, gitu ya. Nah, ketika Anda merasa itu, Anda menolak ramenya pikiran, itu pikiran Anda tambah rame. Jadi biarkan saja. Nah, gitu. Jadi diabaikan. Segala sesuatu yang diabaikan akan melemah. Ingat ya, ini hukum alam. Ini hukum alam, hukum universal kehidupan di semesta ini. Apa saja yang kita perhatikan akan menguat.
Dan apa yang kita abaikan akan melemah. Semuanya ingatlah ini. Ini hukum universal alam semesta. Semua yang kita perhatikan akan semakin kuat. Kalau kita tanggapi semakin kuat. Jadi diperhatikan itu kan kita tanggapi. Pikiran ruwet, kita menanggapi pikiran kita, makin ruwet. Pikiran jengkel, kita tanggapi pikiran kita, makin jengkel kita. Tidak usah ditanggapi, biarkan saja. Juga nggak usah ditolak. Menolak itu menanggapi namanya. Understand? Yes, stand. Menolak itu sama dengan menanggapi. Biarkan saja. Jadi apa yang diperhatikan akan menguat, apa yang diabaikan akan melemah. Sama dengan pasangan hidup. Kalau pasangan hidup kita tidak kita perhatikan, ya, kita abaikan, ya lama-lama memudar cintanya. Kalau pasangan hidup kita perhatikan, akan menguat cintanya. Makasih Mas Agus. Oke, itu resep dari Mas Agus itu juga saya gunakan, dan itu digunakan. Terus tadi yang saya sampaikan bahwa bagaimana supaya pikiran itu bisa Anda juga melakukan. Coba Anda niatkan pikiran tidak ada. Jadi Anda mengucapkan di dalam batin, katakan pikiran tidak ada. Niatkan saja ya. Setelah diniatkan, lepaskan. Jadi ucapan Anda di dalam hati, pikiran tidak ada. Setelah itu, lepaskan. Semua yang kita ucapkan di dalam batin, kemudian kita lepaskan, kita ikhlaskan, kita tawakalkan, kita larung. Larung itu digentirkan. Seperti Nabi Musa, Nabi yang dipelihara Fir'aun itu Nabi siapa? Musa ya. Nabi Musa kan dilarung sama ibunya di sungai. Itu gambaran tawakal itu seperti Nabi Musa dilarung itu. Dialirkan, dilepaskan. Pikiran tidak ada. Jadi di dalam hati mengatakan pikiran tidak ada, lepaskan. Kosong. Itu bawah sadar Anda secara otomatis akan membuat program bahwa pikiran tidak ada. Yang bekerja nanti bawah sadar kita. Jadi semua yang kita niatkan dan kita lepaskan itu akan masuk ke bawah sadar dan bawah sadar akan mengoperasikannya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah mau habis waktunya. Saya bilang sama Pak Agus Bandung, targetnya sampai 11:30, karena 11:30 sudah lebih 7 menit. Jadi mengalami diam. Ya, mengalami diam. Oke, sekarang semua yang hadir diam. Semua yang hadir sekarang diam. Semua mengalami diam. Duduk yang nyaman, semua mengalami diam. Supaya tidak hanya paham diam, tapi mengalami diam. Mengalami diam. Kalau pikiran Anda sedang ke sana kemari, biarkan saja. Biarkan saja. Sekarang niatkan, pikiran tidak ada. Lepaskan. Anda boleh ulangi. Perintahkan bawah sadar Anda untuk membuat mode pikiran tidak ada.
Pikiran tidak ada. Lepaskan. Walaupun hanya beberapa detik Anda sudah merasakan diam, Anda sudah merasakan mati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kawan-kawan, perintahkan bawah sadar Anda, niatkan, pikiran tidak ada. Lepaskan. Rasakan beberapa detik Anda mengalami kosong. Setelah Anda mengucapkan pikiran tidak ada, lepaskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beberapa detik Anda mengalami benar-benar kosong, mati. Setelah itu muncul lagi, Anda ulangi lagi, pikiran tidak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, perintahkan, niatkan, pikiran tidak ada. Lepaskan. Lakukan ya, lakukan sendiri, lakukan dengan tenang. Perintahkan bawah sadar Anda untuk membuat mode pikiran tidak ada. Pikiran tidak ada, katakan di dalam hati, niatkan pikiran tidak ada, lalu lepaskan. Perhatikan Anda merasakan ketika Anda mengucapkan pikiran tidak ada dan Anda lepaskan perintah itu yang Anda niatkan, pikiran tidak ada. Lepaskan. Itu Anda beberapa detik merasakan kosong. Anda amati itu, Anda rasakan bahwa Anda telah merasakan kosong beberapa saat, beberapa detik. Tergantung kualitas Anda masing-masing. Dan itu dipertahankan. Kalau tidak bisa dipertahankan, kembali menggeliat pikiran Anda. Perintahkan lagi, pikiran tidak ada. Niatkan pikiran tidak ada, lepaskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ya, cukup ya. Sudah cukup. Nanti ketiduran nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunci 1, diam. Kunci 1 sampai 8, kunci di dalam kunci tafakur itu satu sama lain saling berkaitan. Ingatlah ini. Ingatlah ini. Kunci 1 sampai 8. Jadi kuncinya ada 8. Saya membuat kunci ini bersama dengan kawan-kawan TikTok. Angkatan pertama dan angkatan kedua. Dan mereka yang mengikuti bimbingan tafakur angkatan 1 dan 2 mengalami hal-hal yang luar biasa. Tadi siang saya dapat dari Sedo di Malaysia. Katanya kemarin pada saat bimbingan tafakur pendalaman, waktu membaca mantra, itu seperti gegar, ada gegar di otaknya ini. Mengalami lepas luar biasa. Kunci 1 sampai 8 ini semuanya saling terkait. Malam ini kita kan kunci diam. Kunci diam tidak berdiri sendiri. Kan tadi ketika Anda perintahkan pikiran tidak ada, Anda niatkan pikiran tidak ada, lalu Anda lepaskan. Niat itu dilepaskan, setelah diniatkan dilepaskan. Caranya dapat uang juga begitu, sama. Diniatkan terus dilepaskan. Itu namanya tawakal. Tawakal itu mengirim perintah ke bawah sadar. Akan berproses dengan sendirinya. Segala keinginan kalau masih berputar-putar di otak tidak akan menjadi kenyataan. Bulat di pikiran, panas. Tapi kalau sudah dilepaskan, diinginkan, lalu dilepaskan, ditawakalkan, diikhlaskan. Itu terkirim ke bawah sadar kita. Ketika Anda diam, lalu Anda diam, pikiran tidak ada. Niatkan, lepaskan. Nah, pada saat Anda melepaskan tadi, ya semuanya, Mas Yudi, ngerasain nggak Mas Yudi? Setelah pikiran tidak ada, lalu lepaskan. Ada beberapa detik Anda merasakan kosong. Itu indikasinya dalam image apa? Kalau tadi sih saya sebenarnya kayak apa? Hening itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah dalam image? Apakah sebenarnya belum itu ya? Bisa mendefinisikan apakah itu pikiran memang kosong atau itu hanya image di dalam kepala saya gitu. Tadi sudah merasakan kosong, tapi tidak tahu sumbernya itu dari mana. Itu dari image-nya pikiran atau apa ya. Ya.
Tapi sudah merasakan ada saat-saat kosong, sudah merasakan ya. Mati. Mic-nya Butuh mati. latihan mungkin. Ya. Perlu latihan Pak kayaknya. Oh iya ya. Jadi ketika Anda perintahkan, niatkan, pikiran tidak ada, lalu Anda lepaskan, itu terjadi beberapa detik itu Anda off. Cuma beberapa detik saja, tidak bisa kuat lama. Karena kunci ini tidak berdiri sendiri. Oh iya. Ya, tidak bisa berdiri sendiri kunci ini. Ini kan baru kunci 1. Besok ada kunci kedua, namanya sikap berserah diri. Nah, mungkin itu. Nah, Memang harus lengkap. Kalau sudah main kunci 1 sudah main, langsung disambung kunci 2. Kunci 2 itu sikap tubuh, sikap otot tubuh, sikap rasa hati. Nah, sikap berserah diri itu nanti kita akan mengalaminya di bimbingan tafakur yang kedua hari Rabu. Insya Allah kita masih sama-sama hidup di hari Rabu, di dunia ini. Karena kita nggak ikut punya waktu ini. Makanya setiap detik ini berharga karena kita nggak ikut punya. Jadi kita ini diberi, diperjalankan oleh Allah. Jadi kita ngomong nanti kita ketemu hari Rabu, itu kita ngomong saja, itu kita meniatkan, minta kepada Allah untuk diperjalankan ketemu lagi hari Rabu, dan kita belajar bersama tentang kunci kedua, berserah diri. Sikap berserah diri. Jadi nanti kunci 1 nyambung ke kunci 2. Jadi kalau sudah merasakan beberapa detik itu sudah diam, itu langsung dikunci, masuk ke kunci kedua. Nanti kalau sudah masuk di kunci kedua, kita punya pertahanan. Diam itu bisa kita pertahankan. Karena nanti fokus kita berpindah dari fokus pikiran ke fokus vibrasi tubuh. Jadi nanti kita merasakan getaran tubuh. Fokus kita di sikap berserah diri itu ke vibrasi tubuh. Jadi kita merasakan nikmatnya tubuh sehingga pikiran kita diam. Karena kita tidak berpikir, kita hanya sedang merasakan. Itu nanti di kunci kedua. Keren ya Bu Tita ya? Keren. Keren. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya, sesungguhnya setiap kunci di 8 kunci tafakur ini sesuatu yang sangat dalam. Contohnya saja kunci 1 ini kunci diam. Diam itu mati. Gambar yang saya kirimkan di grup untuk kunci tafakur diam adalah gambar wayang. Masih ingat ya? Sudah lihat tadi? Gambar wayang. Dan saya tulis di situ, katanya kita ini wayang. Tapi kenapa kok tidak bisa diam? Kan kita sering ngomong, hidup ini kita kan hanya wayang, kita bukan dalang. Kita kan hanya wayang. Kita hanya ngomong saja itu. Tapi nyatanya kita suruh diam nggak bisa. Loh, wayang itu kan mati. Ingatlah, wayang itu benda mati. Jadi hakikatnya kita ini mati. Kalau kita diibaratkan wayang, kita ini mati.
Loh, kita ini mati kok nggak bisa mati, bagaimana sih? Kita ini mati kok nggak bisa diam. Yang nggak bisa diam itu apa? Yang nggak bisa diam itu ini. Kalau ini diam, seluruh dunia diam. Understand? Yes, stand. Kalau pikiran diam, seluruh dunia diam. Jadi kalau pikiran kita sepi, alam ini sepi. Kalau pikiran kita ini buruk, alam ini buruk. Kalau pikiran kita ini baik, alam ini baik. Jadi kehidupan bayangan, kehidupan semu itu dikendalikan di sini. Servernya kehidupan semu adalah pikiran. Kerajaan bayangan ada di pikiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti tafakur deh, angen-angen wayang ya, lihat wayang. Wayang itu kan mati, 100% mati. Kulit kering. Mati tapi bergerak. Di atas layar itu bergerak. Kalau kita sadar mati kita, maka kita akan sadar gerak kita. Jadi untuk tahu hidup harus tahu matinya. Kalau kita tidak tahu matinya, tidak tahu hidupnya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, hidup itu diciptakan dari mati dan mati itu diciptakan dari hidup. Jadi kalau mau tahu hidup yang sebenarnya harus tahu matinya. Nanti tafakur lihat wayang itu ya, wayang lihatin wayang itu ya. Oh, wayang itu mati, tapi kok gerak-gerak. Oh, ternyata dalang. Di situ kita melihat dalang. Ketika kita mati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita nggak bisa mati, kita nggak pernah melihat dalang. Kita nggak pernah menyaksikan Allah karena kita terus pikirannya rame. Allah itu meliputi segala sesuatu. Semua yang wujud ini Allah sendiri. Tapi kita nggak ngelihat, nggak menyaksikan Allah karena kita sibuk. Hidup kita hanya ilusi pikiran. Hidup kita tidak nyata. Yang nyata itu Allah, tapi kita nggak melihat Allah. Karena kita hidup di dalam ilusi pikiran kita. Orang yang lagi senang, hidupnya diilusi oleh pikiran yang senang. Kira-kira kayak Pak Prabowo sama Gibran yang hari ini senang gitu ya, di dalam pikirannya gitu. Besok saya mau jadi presiden, saya mau jadi wakil presiden, saya akan duduk di istana. Istananya baru lagi. Selamat itu Mbak Tita, kan dekat sama istana itu. IKN. Iya, Pak. Iya. Iya, itu Mas Agus sudah sering ke sana, Mas Agus. Saya juga beberapa kali mengisi pelatihan di Samarinda, Ibu Tita. Di Samarinda, di Kutai, Kertanegara. Oh, iya. Di Balikpapan, Pak. Di Balikpapan belum pernah. Oh, iya. Jadi, kalau lagi senang, kita terilusi oleh kesenangan, lupa, tidak melihat yang nyata. Kalau kita lagi susah, terilusi susah terus. Itu kerjaannya pikiran. Nah, kalau kita wayang, harusnya kita mati. Kalau kita mati, kita melihat hidup. Waktunya sudah habis. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu begini, memang bikin melek mata. Mbak Suci, Pak Agus, bikin melek mata, bikin apa?
Ya, pokoknya semangat lah. Jadi lupa waktu. Sudah habis ini, sudah 23.59. 1 menit lagi kita akan off ya. Ya, kita tutup begini saja ya. Kita lanjutkan masing-masing di kehidupan masing-masing. Coba amati wayang. Baca berulang-ulang yang saya kirim di grup. Katanya kita wayang, mengapa nggak bisa diam? Andai kata kita bisa diam, kita melihat sang dalang. Di dalam kehidupan kita, kita melihat sang dalang. Karena kita sudah mati. Mengapa kita tidak melihat sang dalang? Karena kita terus ramai. Karena kita hidup di dalam ilusi, tidak hidup dalam kenyataan. Yang nyata Tuhan, tapi kita tidak hidup dalam kenyataan. Kita hanya hidup dalam bayangan pikiran kita saja. Inilah kunci 1, dan kunci ini sangat dalam. Habis waktu kita untuk membicarakan ini, silakan dilatihkan sendiri, dan insya Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah di hari Rabu dengan kunci yang kedua. Saya senang sekali melihat wajah-wajah yang tidak ngantuk dan semangat. Alhamdulillah. Kita berpisah beberapa waktu, tapi kalau di TikTok mungkin saya masih bisa ketemu ya. Kadang-kadang kalau habis live gini, habis live itu saya live TikTok, biasanya juga kedalaman-kedalaman ini juga suka muncul secara spontan. Saya izin kutip ya. Ya, silakan. Izin kutip nih obrolan ini. Ya, Mas Agus. Ya, untuk foto-fotonya Mas Agus ya. Foto-fotonya Mas Agus ini keren di TikTok, bagus, saya suka dan saya selalu hadir. Terima kasih. Ibu, Bapak, Saudara, kawan-kawan semuanya, semoga Allah melimpahkan ridhonya buat kita semua dan menjadikan ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah, menjadi ilmu yang berkah. Ya. Semoga dengan apa yang kita rasakan ini, hidup kita lebih baik lagi, lebih terang menjalani kehidupan, dan kita semakin semangat menghadapi kenyataan kehidupan, karena sesungguhnya yang nyata hanya Tuhan sendiri. Yang selama ini kita hanya sebenarnya terilusi oleh pikiran kita saja. Jadi tidak ada hidup ini yang menyedihkan, tidak ada di hidup ini yang menyusahkan, tidak ada. Itu hanya ada dalam bayangan pikiran. Hidup ini keajaiban Tuhan kalau kita bisa mati. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih energinya semuanya. Saya merasa mantap ya, energinya kawan-kawan. Saya merasakan mantap. Ya, sampai ketemu. Sampun Pak Agus, bagaimana mengakhirinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.